sulit dan tidak bisa untuk melupakan. Apakah itu berdosa, Pater, atau gimana caranya biar kan di kitab suci itu tertulis harus mengampuni 7 kali 7 kali 7 kali ya, kan ya? Apakah itu termasuk juga bisa melupakan? Jangan dulu kita masuk ke sedikit ke psikologis. Memori seorang perempuan itu lebih besar daripada seorang laki-laki. Memori seorang perempuan itu seperti gajah dan laki-laki seperti semut. Seorang perempuan akan bisa mengingat dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Karena itu engkau akan mati dengan ingatanmu. Yang penting di sini engkau harus lihat bahwa kedewasaan seorang Katolik yang sungguh-sungguh mengampuni adalah mengingat tanpa rasa sakit. Ingatlah tapi tanpa membuat engkau tertekan oleh rasa sakit. Ini yang engkau dan saya dan kita semua sebagai orang Kristen yang sesungguhnya, Katolik yang sesungguhnya, mampu mengingat tanpa harus ditekan oleh rasa sakit. Itu yang pertama, Eva. Engkau bisa mengerti, Eva? Kalau engkau bisa Pater. Kalau engkau masih bermain dengan rasa sakit. Oke. Dan yang kedua, dan supaya mengingat itu tanpa rasa sakit. Ada satu pepatah. Kemarin saya buat refleksi, kalau engkau lihat di TikTok itu atau di Facebook, saya mau bilang begini. Kalau apa yang kau berikan, apa yang kau persembahkan itu tidak cukup bagi dia, maka persembahkanlah ketidakhadiranmu. Karena banyak kali menarik diri adalah lebih penting untuk harga dirimu. Persembahkanlah ketidakhadiran. Karena banyak kali ketika kita hadir di depan orang yang sama, akan membantu engkau untuk tetap membawa rasa sakit itu. Tolong niatkan dulu, Bang Grasi. Eva, kalau engkau tanya saya, seperti itu. Tidak baik memberikan tangan kepada anjing yang pernah menggigitmu. Secara psikologis, saya hanya masuk dari teknik pendampingan psiko, spiritualnya belum. Kenapa? Yang kedua, engkau tanya bagaimana supaya tidak rasa sakit lagi? Bagaimana keluar sedikit dari rasa sakit itu, oke? Iya, Pater. Santo Petrus bilang begini, 1 Petrus 4 ayat 16, kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, sekarang kita masuk ke dalam pendampingan, bukan hanya psiko, tetapi spiritual. Tolong mute-kan dulu, sahabat. Lisa bisa mute-kan mic-mu, tolong. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jika engkau menderita sebagai orang Kristen, wow. Ini menjadi tantangan terbesar untuk kita semua. Jika engkau menderita sebagai orang Kristen, maka tanggunglah itu tanpa rasa malu. Banyak kali rasa malu membuat kita menjauhi salib. Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi muridku, sangkal dirinya, panggul salibnya, dan ikutilah aku. Sekarang engkau tanya, kalau begitu bagaimana teknik mengingat tanpa rasa sakit? Ini pertanyaan penting sekali, Eva. Makanya kita mulai dari sini. Eva, engkau punya luka di tangan kananmu, di tangan kirimu, oke? Dan engkau punya pisau di tangan kananmu. Setiap kali engkau mengingatnya, engkau menaruh pisau yang sama di luka yang sama. Kapan sembuh? Tidak akan pernah, Pater. Tidak akan pernah. Karena itu, engkau tinggalkan dulu pisaumu.
Tetapi maka setiap kali engkau mengingat, engkau melihat lukanya, tetapi pisaunya sudah tidak Ada. ada. Sekarang pertanyaan, apakah pisau itu yang kau gunakan? Kalau engkau sakit hati, Eva, terhadap orang yang membuat engkau sakit hati, apa yang kau buat terhadap dirimu dan apa yang kau buat terhadap orang itu? Pertanyaan saya. Terhadap diriku memaafkan, Tidak. berdoa dan memaafkan. Sebentar. Kita omong pisau yang melukai. Oke, yang kau harus tinggalkan, bukan yang harus kau hidup. Buang. Nah, Ya, dibuang. makanya pisau apa yang kau gunakan selama ini ketika engkau mengingat rasa sakitmu terhadap engkau sendiri? Mempersalahkan dirimu kan? Merasa diri tidak berharga. Merasa diri paling bodoh dalam hidup ini karena ikut yang dia buat. Ketika engkau menggunakan pisau itu bukan hanya untuk dirimu tetapi untuk orang yang membuat kau sakit hati, marah, maki, bentak, apa semua, itu pisau-pisau yang kita nama peralatan yang melukai, termasuk untuk dirimu sendiri. Kau gunakan itu, mulai merasa tidak berharga, mulai merasa orang paling bodoh, mulai orang paling jelek di dunia. Tapi yang kau cantik, engkau tidak jelek. Kenapa kau berpikir seperti itu? Itulah yang kita namakan pisau-pisau psikologis yang kita sendiri buat untuk melukai kita dan pada saat yang sama mengekspresikan kepada orang lain dengan marah, bentak, maki hancur dan lain sebagainya. Itu yang kau harus tinggalkan. Karena itu ketika engkau mengingat tetapi semua peralatan, pisau dan lain sebagainya untuk melukai engkau tidak punya lagi, makanya engkau hanya mengingat tetapi tidak bisa terus melukai luka yang sama. Ini pekerjaan tidak mudah, Eva. Pekerjaan tidak mudah. Pendampingan yang tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, taruhlah kasih di atas semuanya. 1 Petrus 4 ayat 8. Yang terutama adalah apa? Dan kasih menutupi apa? 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi ingat, kasih itu karena ada hubungan sosial dengan orang lain, maka kasih itu punya standar di dalam Matius 22 ayat 39. Ingat baik-baik Eva, ini yang kita tekankan di sini. Kasihilah terutama, sebab kasih menutupi pelbagai dosa. Sekarang kasih ini punya dua wajah, wajah sosial dan wajah privasi. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu harus dipasang dalam dua wajah itu. Kasih kepada sesama juga kasih kepada diri sendiri. Artinya, kasih itu menutupi kesalahan diri dan juga kesalahan orang lain. Eva, tidak ada hujan kalau tidak ada mendung. Artinya, semua hal di dalam dunia ini ada sebab dan akibat. Pertanyaan saya, kita ambil sampel engkau punya kecil. Apa yang membuat engkau terluka? Contoh kecil. Dikatakan di sini, Pater? Oh, bisa. Ambil contoh kecil. Oke. Ada yang mau sharing di sini apa yang membuat dia terluka? Engkau kalian Lisa atau siapa? Contoh ambil sampel kecil, oke. Eva, engkau jangan sharing di sini, oke. Hanya buat contoh, jangan pakai engkau kalau itu. Atau silakan di sini Pankrasio, Yohanes, Tok atau ini. Apa yang membuat engkau terluka? Contoh kecil, Friska. Contoh kecil. Oh, Tri bilang dikhianati. Oke, contoh kita garis bawahi.
dikhianati. Lalu, pertanyaan saya, apa penyebab pengkhianatan? Oh, engkau diselingkuh, contohnya, hal kecil. Istri kalau suami pulang itu marah-marah, tidak lagi repot dengan dia. Suami merasa diri bahwa dia orang asing. Sekarang dia sudah gendut, suami tidak pernah bilang, ih bapak engkau badan bagus ya. Tapi nona kalau di luar teman kerja bilang, ih engkau badan bagus. Dia punya autoestima, rasa percaya dirinya naik. Kadang itu hukum timbal balik dalam sebuah persoalan hidup. Ini juga harus kita lihat. Makanya kita lihat dalam dua posisi itu. Posisi sosial, cinta kepada orang lain. Dan posisi privasi, cinta kepada diri sendiri. Sebab yang ditimbulkan oleh orang lain dan sebab yang ditimbulkan oleh saya. Pernahkah dalam hidup kita melihat bahwa saya juga menjadi bagian dari persoalan itu? Apakah saya pernah menjadi akibat yang terselubung dari semuanya itu? Dalam kasus contohnya, selingkuh dan semuanya itu. Perempuan adalah makhluk yang paling pintar untuk menyimpan rahasia. Saya omong ini bukan karena diskriminasi, memang benar. Susah untuk mengetahui seorang perempuan selingkuh atau tidak dalam pendampingan. Laki-laki itu sangat jelas, wah dia selingkuh selesai. Perempuan itu paling susah kalau dia selingkuh. Kalau dia selingkuh artinya mulai chat, WA apa dengan orang lain itu. Susah untuk dideteksi. Contoh kecil seperti itu. Karena itu, anggap nih pertanyaan ini untuk bercermin. Tetapi jangan bercermin seperti protestantisme pada cermin retak. Karena tidak akan melihat kebenaran yang seutuhnya. Terserah perempuan membuat pembelaan, terserah itu. Ini penelitian antropologi psikologis. Bahwa karena itu sangat sulit untuk memahami dinamika perasaan dari seorang perempuan. Karena itu sangat dinamis dan cepat berubah. Panas dinginnya cepat sekali. Mereka itu seperti setrika, lambat untuk panas tapi lambat juga untuk dinginkan. Laki-laki dia punya perasaan semua seperti ini, lampu di atas. Peng menyala, peng mati, selesai. Karena itu memori seorang perempuan itu besar seperti gajah. Dia akan mengingat. Gajah lihat yang kalian channel Animal Planet itu, memorinya gajah itu dia pergi ke jalan itu memori seorang perempuan. Dia tahu bagaimana harus pulang melalui jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan untuk melakukan pembelaan terhadap laki-laki itu kondisi. Ada satu buku yang dalam Spanyol namanya itu Mi Media Naranja Estoronga. Adalah setengah lemonku adalah jerukku, rasanya sama asam, tetapi berbeda secara fisik, secara apa semua, bagian dalamnya semua berbeda. Contoh kecil, saya belum masuk ke sana. Contohnya, kalau mau pergi pesiar, laki-laki cuma bawa satu tas kecil, perempuan bawa semua rumah. Sementara di tempat pesiar di Bali, mama pasti ingat rumah seperti apa, istri pasti ingat rumah seperti apa semua. Laki-laki dia tidak repot. Dia pergi mandi, dia tidak repot. Mama tuh kalau mau pergi tidur, dia periksa semua rumah. Bapak tidak repot. Laki-laki tidak repot. Perempuan pulang kerja, contohnya, dia harus lihat dapur, lihat tempat cuci, lihat apa. Laki-laki ambil remote control, nonton. Ngorok lagi di depan TV. Memang kita sangat berbeda. Karena itu, dalam struktur pemahaman, skema pemahaman, tolong bapak-bapak, suami-suami, miliki lebih banyak waktu untuk memahami, untuk memecahkan misteri dari istrimu. Sediakan waktu, dengarkan dia.
Karena dengar itu menyembuhkan. Karena kalau kita omong salah, kita tidak omong juga salah terhadap perempuan. Kenapa kau tidak jawab? Kita jawab. Kenapa kau jawab? Selesai begitu. Bingung juga kita mau bilang mana. Karena itu, dengarkanlah mereka. Misteri jadi perempuan itu misteri yang sangat komplit ya. Tetapi sempurna. Ingat bahwa dia tidak dijadikan dari rambut supaya jadi kepalamu. Perempuan tidak dijadikan dari kaki supaya diinjak. Tetapi dijadikan dari tulang rusukmu dekat dengan hatimu untuk dicintai. Dan sekarang laki-laki dibuat dari tanah yang lembek, perempuan dibuat dari tulang rusuk yang keras. Ini jadi persoalan juga nanti. Ya, yang perempuan istri ya, dengar baik-baik itu. Dengar itu baik-baik. Oh, kita kembali ke persoalan Eva. Jadi tidak mudah ya Eva mengampuni. Itu tidak mudah. Tetapi engkau harus pikir dalam kondisimu manusia. Dia yang kau ingat dan membuat engkau sakit itu tidur ngorok dan engkau tidak bisa tidur. Apakah engkau adil dengan dirimu sendiri? Sedangkan hukum kedua mengatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ampunilah sesamamu seperti engkau mengampuni dirimu sendiri. Sebab engkau tidak akan bisa memberikan dari apa yang engkau tidak punya. Eva, sudah saatnya engkau belajar memahami dirimu sendiri. Sabarlah terhadap semua orang dan terutama sabarlah terhadap dirimu sendiri. Eva, mulailah pengampunan itu dari dirimu sendiri. Oke? Ingat semua yang baik, ini trik yang keempat. Ingat semua yang baik yang pernah terjadi dalam hidupmu. Itu bagian dari perjalanan pengampunan. Eva, berapa kali engkau menghakimi, menghukum dirimu? Banyak, Pater. Top sudah Iya. Engkau terlalu berharga untuk dihukum dan dihakimi oleh dirimu sendiri. Engkau lahir dengan siapa, Eva? Engkau lahir dengan siapa, Eva? Pertanyaannya gimana, Pater? Engkau lahir dengan siapa? Ibu. Dilahirkan oleh ibu. Keluar dengan pacarmu waktu itu? Oh, Dari rahim ibu? sendiri. Keluar dengan suami? Sendiri. Dan kau mati dengan siapa? Yang diisi di peti mati siapa? Dengan siapa? Sendiri. Bantu dulu Friska 1 Timotius 6 ayat 7. Atau Frater. Engkau mati dan hidup dengan siapa? Engkau keluar dari rahim ibumu dengan siapa? Dan engkau masuk ke liang lahat dengan siapa? Sendiri, Pater. Ya, kita baca ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Lalu kenapa tidak punya alasan untuk menjadi bahagia dengan dirimu sendiri? Sudah lahir sendiri, mati sendiri. Harus selama hidup harus tanggung orang punya pikul, terlalu banyak orang punya salib daripada saya punya sendiri. Iya, Eva, Pater. mulai dari sekarang sayangi dirimu sendiri. Ingat tadi pernyataan tadi saya katakan. Jika apa yang kau berikan, apa yang kau persembahkan itu tidak cukup bagi dia, persembahkanlah ketidakhadiranmu. Karena menjauhkan diri, menarik diri dari semuanya itu secara terhormat lebih baik demi harga dirimu dan demi respek kepada dirimu. Oke, tapi ingat selalu, jangan buat yang sama seperti orang itu buat kepadamu. Dalam satu refleksi kecil saya pernah bilang, jangan pernah buang duri di setiap langkahmu, sebab engkau tidak pernah tahu suatu saat nanti engkau akan pulang melalui jalan yang sama tanpa kasut, dan engkau harus menginjak duri yang pernah engkau buang dalam hidupmu. Iya, Pater.
Mulai dari sekarang, Eva, bercerminlah pada cermin yang tidak retak tentang dirimu. Karena ketika engkau bercermin pada cermin retak, yang kau lihat itu tidak utuh tentang dirimu. Cintailah. Dandan cantik, olahraga, urus dia. Dia buat kau begitu saja. Apa ada yang bilang, emang gue pikirin, nah gitu. Itu namanya, kalau dalam Spanyol namanya amor propio sebelum amor prohimo. Amor propio artinya cinta diri, tapi bukan dalam pengertian negatif ya. Cinta diri supaya bagaimana saya mencintai kalau tidak pernah mempunyai saat dimana saya merasa diri dicintai oleh diri saya sendiri. Ini yang harus dilihat. Yang terakhir, mengampuni bukan karena orang lain, tetapi karena dirimu sendiri, Eva. Demi kebaikan dirimu sendiri. Ingat itu, Eva, mengampuni bukan karena demi kebaikan orang lain, melainkan kebaikan untuk diri sendiri. Sampai kapan kebaikan untuk diri? Kapan engkau akan membuat sesuatu yang baik untuk dirimu sendiri? Ayo, kapan? Kapan? Ya, sekarang. Mulai kapan engkau melakukan untuk dirimu sendiri? Mulai saat ini, Pater. Ingat, rasa hausmu tidak membuat engkau harus minum dari gelas yang keliru. Ketika di hadapanmu antara air dan racun, hanya karena rasa, dan kelihatannya sama semua. Jangan sampai rasa hausmu membuat engkau minum dari gelas yang keliru. Keliru. Engkau mau tahu di sini satu hal, oke? Teman-teman, bagaimana rasa marah itu membuat kita bukannya untung tetapi rugi. Nanti saya kasih tunjuk. Kalian jangan lihat saya punya tempat tidur, Romul. Sayang, mengapa kau terana pada diriku ini? Kalian lihat teman-teman ya. Kalian sudah terluka, oke? Kalian sudah terluka. Masalah pengkhianatan. Terluka kan? Ini nih luka ya. Masalah apa lagi? Eva, Lisa, masalah apa lagi? Semua masalah dalam hidup ini. Eva, Iya, Pater. masalah apa? Pengkhianatan sudah, apa lagi? Ini, Pater, biar jelasnya Tidak soal masalah, kita masalah. Oh ya, Masalah pengkhianatan, apalagi uang. uang, Apalagi? family, keluarga, Oke, kasih bocor semua. Oke, semua sudah. friendship. Oke, sudah semua ini. Ini sudah, engkau hidup sudah bocor semua ini, oke? Sudah bocor semua. Sekarang engkau lihat baik-baik. Kalau saya buka mulutnya, buka botolnya, dia akan mengalir lebih banyak atau tidak? Lihat ini. Kalau kau tutup botolnya, dia tutup juga. Engkau lihat airnya? Engkau sudah bocor, engkau sudah bocor nih. Hanya karena engkau buka mulutmu, ekspresi negatif dalam hidupmu, engkau buang semua. Lama-lama air kok Kosong, botol kosong, air habis.
semua kebaikan dalam dirimu, engkau mau seperti itu? Tidak. Karena itu, diam dan senyum. Soalan hidup, dia menghindarinya. Dan ingat baik-baik, hati-hati ketika engkau punya masalah. Engkau punya kehausan untuk menyelesaikan persoalanmu, tetapi jangan kau minum dari gelas yang keliru. Engkau bilang begitu, bisa mengerti? Oke, mengerti Patar. Jangan pernah minum dari Keliru. antara, mau bilang bagaimana? Antara racun dan air. Ini jadi persoalan di situ, oke? Disclaimer dulu Patar, Hmm. biar tidak melenceng. Yang intinya yang mau saya tanyakan mengenai pengampunan terkhusus untuk pertemanan Patar. Kayak Oke. backstabber begitu, ditusuk dari belakang. Itu Kayak saya sudah menolong, tahu-tahu orang itu menusuk saya dari belakang. Oke, pepatah Spanyol mengatakan, dime con quien anda te diré quién eres. Katakanlah kepada saya dengan siapa engkau berjalan, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Artinya, tinggalkan persahabatan yang seperti itu. Karena persahabatan akan juga membuat identitas tentang diri saya. Kalau setiap hari saya bergaul dengan pencuri, maka saya juga akan menjadi pencuri. Kalau setiap hari saya bergaul dengan pemabuk, maka saya akan menjadi Mabuk. Kalau setiap hari saya bergaul dengan tukang gosip, maka saya akan menjadi tukang. Gosip. Karena itu katakanlah dengan siapa engkau berjalan, maka saya mengatakan siapakah identitasmu. Tapi orangnya terlihat baik Pater, dan dia tuh minta tolong dan segala macam. Dan setelah ditolong benar-benar menusuk dari belakang begitu Pastor. Sampai malaikat pun tidak disangka. mengenakan pakaian penuh cahaya. Engkau ingat baik-baik itu 2 Korintus 11 ayat ke-14 atau 13. Coba lihat Friska. 2 Korintus 11 kira-kira ayat 13 atau 14 coba. Bahkan malaikat pun Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. menyamar jadi orang-orang baik, tapi palsu. Sebab Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. karena itu saya bilang tidak baik menyimpan dendam, dan tidak baik pula memberikan tangan kepada anjing yang pernah menggigit. Ada hubungan apa? Kau sakit, mereka tidak ada di situ. Kau punya suami, kau punya anak-anak, kau keluarga yang ada di situ bukan mereka. Lalu kenapa kau pertahankan sahabat seperti ini? Hilangkan dia. Kenapa? Karena banyak kali pribadi yang sangat dicintai, mereka yang lebih membuat engkau menderita. Apa gunanya mempertahankan persahabatan seperti itu? Mereka tidur nyenyak, engkau tidak tidur, engkau tidak bisa tidur apa-apa, saudariku.
Pertanyaan saya, karena itu engkau harus membuat namanya discernment, pembedaan roh. Apakah pertahankan persahabatan seperti itu atau tidak? Mana yang kebaik, mana yang buruk dalam hidupmu? Kalau buruk lebih banyak, ya kau buat apa pertahankan itu? Eva, sudah bisa mengerti ya? Orang yang tidak bahagia itu bukan karena orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki sedikit. Orang yang tidak bahagia itu adalah orang yang tidak pernah menghargai apa yang dia punya. Kapan engkau akan menghargai apa yang kau punya, saudariku? Orang pikir orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Ternyata orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak tahu menghargai apa yang dia miliki. Satu pengkhianatan kecil. Ada satu pepatah yang frase yang saya ingat dulu. Pengkhianatan kecil itu atau pengkhianatan itu sendiri itu sudah cukup untuk memahami semuanya. Karena engkau tidak perlu pergi ke laut untuk merasakan bahwa laut itu asin. Dan satu tipuan kecil, kehilangan sahabat-sahabat yang besar. Ingat itu, sebuah pengkhianatan kecil itu sudah cukup. Engkau tidak perlu pergi ke laut untuk merasakan bahwa air laut itu asin. Eva, kau ada rugi apa kau tinggalkan persahabatan yang kau tusuk kau dari luar itu? Nana telah pergi, hanyalah nana 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 oh nana yang lain. Eva, kau masih di sini? Omonglah. Iya, Pater. Ada, Pater. Ada. Silakan tanggap dong. Saya tanya kau dari tadi, kau diam saja. Oke, sudah Eva? Pater, iya. Kalau tidak ada yang lain. Kasih banyak, Pater. Kau ini tak bilang banyak.